Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkuman tentang pecahan, desimal, dan persen. Nah, misalnya di sini pada hari pertama seorang petani bisa memanen 100 tangkai bunga mawar. Lalu hari kedua lebih banyak 50 tangkai dari hari pertama. Hari pertama kan 100. Kalau hari kedua lebih banyak 50 tangkai, maka di hari yang kedua dia bisa memanen 100 ditambah 50. Berarti di hari kedua dia memanen 150 tangkai. Di hari ketiga dijual 200. Berapakah sisanya? Hari pertama ditambah hari kedua dan dijual di hari ketiga, kurang hari ketiga. Hari pertama 100 ditambah 150 dijual 200. 250 dikurang 200, maka sisanya adalah 50 tangkai. Jangan terjebak dengan langsung nambah 50 ya, tapi harus dibaca benar-benar soalnya. Lalu untuk perkalian pecahan seperti ini, 4/5 kali 2/3 dikali 10/20. Jika ada yang bisa dicoret, boleh kamu coret. Misalnya 4 sama 20. 4 bagi 4 1, 20 bagi 4 5. 5 sama 10, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Sudah, ini tinggal 2 kali 2 4, 1 kali 3 3, 3 kali 5 15. Jadi 4/15. Lalu untuk pembagian apabila ada 3 gini, kita ingat ya, angka pertama atau pecahan pertama sama, lalu bagi, jadi tandanya berubah kali. Setelah kali maka pecahan selanjutnya pembilang sama penyebutnya ditukar. 2/6 jadi 6/2. Di sini bagi juga jadi kali. Sama, setelah tanda kali pembilang dan penyebutnya ditukar. Jadi 12/4. Kita lihat bisa nggak dicoret. Misalnya ini 2 sama 12 ya. Ini 1, ini 6. 6 sama 4. Kita sama-sama bagi 2 aja. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3 supaya lebih sederhana. 6 sama 2 boleh nih dibagi. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sisa 3 kali 3 kali 3 27. 5 kali 1 kali 1 5, 27/5. Atau kita jadikan pecahan campuran. Berapa 27 bagi 5? Ya, 5. 5 kali 5 25. 27 dikurang 25 2, sisanya taruh di atas. 5 2/5, seperti itu. Lalu apabila ada 3 pecahan, misalnya 1/3, 3/4, 5/6, kita urutkan misalnya dari yang terbesar. Kalau mengurutkan maka penyebutnya kita samakan dulu, seperti pada penjumlahan ataupun pengurangan pecahan. 3, 4 sama 6, KPK-nya berapa? 12. Karena 3, 4, 6 bisa dibagi dengan 12. 12 bagi 3 4. 4 kali 1 4. 12 bagi 4 3. 3 kali 3, kalau ke atas dikali ya, 9. 12 bagi 6 2. 2 kali 5 10. Berarti 4/12, 9/12, 10/12. Jika sudah penyebutnya sama, baru kita bisa urutkan. Di sini mintanya dari yang terbesar, berarti yang terbesar adalah 10/12. Punyanya siapa? Punyanya 5/6. Selanjutnya 9/12 punyanya siapa? Punyanya 3/4. Dan yang paling kecil adalah 1/3. Gitu ya. Selanjutnya ini. Nah, ini sebenarnya gampang. Cuma bilangannya yang kok kayaknya susah banget gitu. Padahal gampang. Kita kerjakan satu-satu ya. Di sini ada bagi, tambah, di sini dikurung, di sini dikurang. Kira-kira mana dulu yang dikerjakan? Ya, betul yang dikurung ya. Kita coba jumlahkan yang dikurung. 1/4 tambah 75%. Kita harus sepakat nih mau dijadikan apa? Mau dijadikan desimal, pecahan atau persen? Oke, persen boleh. 1/4 itu berapa persen? Harus sudah hafal. Ya, 1/4 itu 25%. Ditambah 75%. Ini sama dengan 100% ya. Kita tulis di sini dulu.
lalu ini dikurang 10. Nah ini ditambah, karena ini bagi, ini juga boleh kita kerjakan duluan. 6 bagi 3/1. Ingat 6 bagi itu kalau dengan pecahan maka dibalik ya. Jadi kali, lalu 1/3-nya jadi 3/1. 6 kali 3 18. 18 bagi 1 18. Atau karena di sini nggak ada penyebutnya, kita kasih penyebut 1. 6 kali 3 18, 1 kali 1 1 sama dengan 18/1. Kalau per 1 itu ya sama aja, tetap 18. Ditambah 100% dikurang 10. Cus ke sini 18. Ingat 100% itu adalah bilangan utuh dalam angka persen atau nilainya sama dengan 1. Berarti 18 ditambah 1 dikurang 10. 18 tambah 1 19 dikurang 10 9. Good. Lalu ini 8 2/5 dikurang 1/2 dikali 2 4/5. Ingat kalau matematika jangan pusing duluan karena sebenarnya gampang kalau dikerjakan. Mana dulu dikerjakan? Ya perkalian, kita kalikan dulu ya. 8 2/5 dikurang. Kalau perkalian baiknya kalian rubah ke pecahan biasa. 2 kali 5 10. 10 tambah 4 14/5. Kita kesini 8 2/5 dikurang ini berapa dikali 1 kali 14 14. Ingat ya kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 5 10. 14/10. Lalu bisa pakai dua cara, mau kamu jadikan pecahan biasa semuanya juga boleh atau jadikan pecahan campuran. Cuma kalau pengurangan, kalau kamu ragu-ragu, mendingan pecahan campurannya kamu rubah dulu ke pecahan biasa. 8 kali 5 40 tambah 2 42/5 kurang 14/10. Kita samakan penyebutnya. Ingat kalau penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama, menjadi per 10 karena 10 bisa dibagi 5, 10 bisa dibagi 10. 10 bagi 5 2. 2 kali 4 2 84. 10 bagi 10 1 kali 14 14. 84 dikurang 14 berapa? Ya 70 dibagi 10. 70/10 disederhanakan menjadi 7. Ternyata ribet-ribet gini hasilnya hanya 7 ya kalau dikerjakan. Nah, di sini taksiran ribuan. Kalau taksiran ribuan kita rubah menjadi 1000 atau 2000 atau 3000, 4000 dan seterusnya. Pokoknya ribu-ribu ya kalau misalnya diminta taksirannya dalam ribuan. Ingat, yang kita lihat apabila taksiran ribuan, yang kita lihat adalah lihat ratusannya. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4 ratusannya, maka dihilangkan. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Ini kita taksiran ribuan, ingat yang dilihat ratusannya. Nah, nilai ratusan ini nih. 2250. Nah, 2 di sini nih. Dihilangkan berarti jadi 0. Jadi 0 0 0. Berarti dia turun menjadi 2000. Lalu kita lihat 3628. Kita lihat ratusannya 6. 6 ditambah 1 atau ditambah satunya kemana? Ke depan, karena kan taksirannya ribuan, berarti yang ditambah 1 adalah ribuannya. Berapa nih? 4 0 0 0. Ingat ya kalau misalnya 1 2 3 4 tuh dihilangkan aja, langsung jadi 0 semuanya. Tapi kalau misalnya ratusannya 5 6 7 8 dan 9, maka ditambah 1 sih ribuannya. Ini tetap jadi 0 karena taksiran ribuan berarti kan ribuan kan. Lalu baru kita hitung 2000 tambah 4000 sama dengan 6000 untuk taksiran. Nah, ini 3500 ditambah K dikurang 1500.
sama dengan 2500. Kita cari K-nya. Kita cari K-nya ya. Ingat di sini ada ruas. Kalau pindah ruas, maka tandanya adalah kebalikannya. Di sini yang kita cari K, berarti K-nya biarkan saja ada di sini. Yang di sebelah kanan ada angka 2500 dulu penghuni tetapnya. Lalu yang pindah siapa? Dari sini dulu deh. Dari yang paling belakang. Di sini dikurang 1500. Kalau pindah ruas kebalikannya dikurang adalah ditambah. Berarti dia menjadi ditambah 1500. Lalu di sini positif. Kalau nggak ada tandanya berarti positif ya. Di si 3500 ini. Maka kalau pindah dia jadi dikurang. Kan positif, lawannya negatif kan, atau dia sebenarnya dibilangannya ditambah nih, tapi pindah jadi negatif, dikurang 3500. Maka kita bisa menghitung 2500 ditambah 1500, 4000 dikurang 3500, maka nilai K adalah 500. Seperti itu. Selamat belajar.